salah satu berdoa ya, kita mulai ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas tuntunanmu, pimpinanmu dari tadi malam hingga kami bangun pada pagi hari ini. Bisa diberikan kekuatan baru, napas yang baru Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari pertama hingga berakhirnya nanti Bapak. Kau berkati juga Ibu Rebeka yang mengajari Tuhan. Biarlah setiap pelajaran dari Ibu Rebeka bisa kami serapi dan kami pelajari dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mau mulai pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan Ibu Rebeka. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan memulai satu topik yang lain. Kalau kemarin kita ribut dunia roh terus ya. Saya mengajar banyak tentang dunia roh. Karena kita akan bicara soal, dimulai hari ini, soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau yang pertama kali dulu itu sudah lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus. Itu kedatangan yang pertama ya. Dan dia akan datang kembali. Nah, kita tahu nggak itu kalau dia akan datang kembali, kita mesti ngerti ya. Apa benar dia mau datang kembali gitu ya. Kalau kita melihat di Alkitab, nanti kamu catat aja ya. Jadi di Alkitab itu di Perjanjian Lama, setengah dari nubuat-nubuat yang ada itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Setengahnya ya, setengah dari nubuatnya para nabi. Kalau nabi siapa aja coba? Kalian tahu nggak nabi-nabi itu siapa aja coba? Saya pengen tahu. Yang disebut Nabi nabi siapa tuh? Musa, Nabi Daud, Nah, oh, bukan, Daud bukan nabi ya. Daniel, Nah, Daniel, oke. Terus, Yesaya, Yoel, Yesaya, Joel. Terus, yang Amos. lain sangat Amos. berarti tuh malah nggak tahu ya nabi siapa aja nggak tahu tuh. Nah tinggal lihat di Alkitab nih, lihat nyontek nih ya di pinggir ya, bisa ya. Coba ini di pinggirnya ini ada tekukannya di Alkitab ini, kita lihat ya. Kalau nabi-nabi itu, kalau Nabi Musa itu beda, dia memegang Taurat ya. Tapi kalau nabi yang untuk nubuat-nubuat itu mulai dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel. Ini kalau mau nyontek gampang ini ya. Ada 12 nabi kecil. 12 nabi kecil, 12 nabi kecil termasuk Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Maliaki kalau mau nyontek. Mereka adalah nabi-nabi yang menubuatkan banyak hal, dan separuh dari nubuat-nubuat yang mereka buat, yang mereka dapat, itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke? Nah, kalau ini sekarang pada fokus ke sini, fokus ya. Sambil nyatet, coba ya. Kalau kita mau belajar fokus ya, matanya fokus, telinganya fokus, tangannya fokus, tangannya jangan jauh sana, jauh sini, jangan ya. Nyatet, oke? Fokus ya. Tadi udah pada ke kamar mandi belum? Udah. Nah, jadi dalam sejam ini nggak boleh kamar mandi ya, kecuali sakit perut berat, oke? Ya. Ya Bu. ya Bu. Kalau ngantuk ditengking itu ngantuk-ngantuknya ya. Ini berita penting ya, berita penting di Alkitab. Nah, jadi kalau di Perjanjian Baru itu ada 319 ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi satu dari tiap 25 ayat itu tentang Yesus yang akan datang kembali. Keren ya. Satu dari 25 ayat. Nah, berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu lebih banyak dari ayat-ayat yang menulis tentang kelahirannya, tentang kesengsaraannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Lebih banyak. Ya. Satu dari 25 ayat itu mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi penting nggak tuh? Penting. Penting banget ya. Dan Tuhan Yesus mengajar berkali-kali panjang lebar di Matius, di Markus, di Lukas, kemudian dari perumpamaan, dia cerita pada murid-muridnya tentang kedatangan dia yang kedua kali. Jadi kira-kira pasti nggak tuh? Pasti. Pasti Bu. Ada buku-buku khusus ya.
tentang kedatangan Yesus 2 kali. Yang buku khusus tuh ada 2. Satu namanya Tesalonika, satunya Wahyu. Kalau Wahyu lebih khusus lagi ya. Tesalonika dan Wahyu. Kalian catat ya, nanti kapan-kapan aku bikin ulangan loh. Sekarang ini pakai ulangan, kalau dunia orang nggak pakai ulangan ya. Karena itu pengalaman dan harus praktek. Iya, Kalau Bu. yang ini harus ada ya. Kamu kalau ditanya harus tahu nih ya. Oke ya. Saya nggak mau pakai apa tuh apa diketik di situ, saya nggak mau. Saya maunya kamu nyatet sendiri supaya kamu jelas. Sebab menurut pengalaman saya, kalau nyatet sendiri itu lebih mantap. Tulisan tangan kita sambil mulutnya ngucap, matanya melihat, telinganya mendengar, itu lebih teringat. Oke ya. Kita lihat bahwa rasul-rasul pun berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Rasul Paulus itu di tiap suratnya pasti menyebut bahwa Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus. Kemudian Yakobus juga, Petrus, Yudas, Yohanes bilang ya. Nah, kita tahu juga malaikat yang khusus itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali juga pada waktu dia naik ke surga. Nanti kita akan baca ya. Nah, sekarang kenapa kita bicara soal kedatangan Yesus kedua kali? Kalau kita memang tidak, kalau Yesus tidak datang kembali, kita tidak punya pengharapan kali ya. Coba nabi di dunia ini yang bangkit kembali, terus naik ke surga, bangkit dari kematian, terus naik ke surga, yang kubur yang kosong itu siapa? Siapa? Oh, nggak ada yang jawab. Coba. Bingung ya. Tuhan Yesus, Bu. Coba. Tuhan Yesus. Yesus. Pertanyaannya bingung kan? Kamu pasti masih pada melongo ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Siapa nabi di dunia ini ya yang sudah mati, bangkit lagi, terus naik ke surga? Itu siapa? Yang kuburnya kosong, siapa? Yesus. Yesus Kristus. Ada nggak nabi lain yang kuburnya kosong? Ada. Semuanya ada kuburannya. Ya. Ingat ya, sekali lagi, tadi ada yang nyebut Nabi Daud, ya Daud bukan Nabi loh ya, Nabi Daud itu raja ya. Kita harus bedakan. Ada beberapa yang salah juga ya, Daud dikira Nabi. Nah, jadi karena Yesus itu satu-satunya Nabi, kalau dibilang Nabi di dunia ini, yang benar-benar bangkit dari kematian, yang kuburnya kosong. Kalau kamu nanti bisa ke Israel, kamu punya kesempatan ke sana, kamu bisa lihat kuburnya yang kosong, kamu akan terheran-heran ya, satu bukti yang nyata di depan mata kita. Nah, ya kita nggak usah ziarah ke kubur Yesus karena memang nggak ada mayatnya di situ ya. Kubur Daud masih ada mayatnya di situ ya. Kubur yang lain, nabi-nabi lain ada juga ya. Tapi kalau Yesus tidak ada. Nah, jadi pengharapan kita, kalau kita tahu bahwa dia sudah oke, siap? Ngadep sini lagi semuanya? Ya, Siap, Bu. Kenapa kita jadi orang Kristen? Kita harus tahu. Orang Kristen itu kenapa? Kelebihannya apa dari orang lain? Kalau kita nggak tahu, alasan kita jadi orang Kristen, nggak usah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kenapa? Karena kita punya Yesus yang Tuhan yang mau mati di kayu salib, padahal dia Tuhan. Yang mau menderita sengsara buat kita, padahal dia Tuhan. Yang mau mencurahkan darahnya buat kita, padahal dia Tuhan. Yang mau menggembalakan kita, padahal dia Tuhan. Ngapain juga menggembalakan kita? Yang mau mendengar doa kita, padahal dia Tuhan. Kenapa dia mendengar doa kita? Karena dia memang hidup. Dia ada di surga saat ini. Tapi dia tidak selama-lamanya di situ. Dia akan turun kembali menjemput kita. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Makanya itu adalah pengharapan buat kita. Bukan sekedar surga, tetapi sungguh-sungguh Yesus akan datang kembali menjemput kita. Keren itu ya. Oke ya, jadi ini adalah sangat penting. Jadi harus diberitakan terus oleh gereja. Kalau orang-orang itu kalau mereka tanya ya, kenapa sih harus ikut Tuhan Yesus? Kalau kamu ngomong sama orang India tentang Yesus, mereka akan bilang sama kamu, wah,
Kami tuh sudah punya ribuan dewa, masa mau ditambahin satu lagi? Tuh, dewanya mereka tuh banyak banget loh. Apa juga tambah-tambah satu lagi? Orang itu udah ada repot, nyembah dewa segitu banyaknya udah repot, masa ditambahin satu lagi? Nah, alasannya apa kalau kita ngomong sama mereka? Ini bukan tambahan, Yesus itu. Bukan tambahan. Dia kita ikuti karena dia memang luar biasa. Dan yang penting, kehidupan kita di masa depan itu, dia akan datang untuk kedua kali. Dia akan datang menjemput kita. Keren ya. Nah, kita pengen tahu apa benar dia nanti pasti datang. Coba kita baca dulu di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, baca ayat yang ke-6 sampai ke ayat yang ke-10. Siapa yang mau baca? Silahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 10. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagimu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sampai 10 ya, Bu? Oh iya, 11. Terus. 11. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Keren ini ya. Keren. Pada waktu itu, Tuhan Yesus naik ke surga, dia terangkat ke surga itu ada yang menyaksikan nggak di situ? Ada. Ada, banyak ya, mungkin 100 lebih pasang mata. Ya karena pada waktu Yesus bangkit, maka kalau dia menampakkan diri, itu pasti banyak orang yang berkumpul. Kalau Paulus menulis, itu ada 500 pasang mata yang bertemu dengan Yesus setelah dia bangkit. Saya nggak tahu ini seberapa orangnya ya. Mungkin ada 100 bisa juga ya, karena muridnya banyak ya. Nah, paling enggak lebih dari 2 pasang mata. Karena muridnya di situ udah 11 paling enggak. Itu pasti ikut sama dia ya. Kemudian ada link keduanya, murid dia yang ada 70 itu link keduanya, itu termasuk Stefanus, segala pasti dia ada di situ melihat. Markus, Stefanus tuh ya, melihat kenaikan Yesus ke surga. Nah, waktu dia naik ke surga, waktu dia bicara, dia terangkat, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Oh, ada awan nih, catat ya, ada awan nomor 1 ya. Dia terangkat ke surga, ada awan menutupi dia. Kemudian itu terjadinya ada di Bukit Zaitun ya. Ini waktu itu mereka berkumpulnya di Bukit Zaitun. Nah, ada di Bukit Zaitun ya. Itu kalau kita mau, masa sih Bu Bukit Zaitun? Iya, adanya di ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Perjalanan Sabat itu 1 kilo, 2 kilo ya palingnya. 8 kilo kalau nggak salah yang paling jauh tuh ya. Nah itu Bukit Zaitun di depannya, depan Yerusalem ya. Jadi itu Bukit Zaitun. Nah sekarang ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, itu tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Nah itu siapa tuh? 2 orang berpakaian putih. Kira-kira siapa? Malaikat. Malaikat ya. Malaikat pakainya putih semua ya. Kamu kok nggak ada yang nanya gini? Oh malaikat bajunya putih semua sih Bu. Oh nggak ada yang merah, yang ungu gitu, yang hijau. Oh kamu nggak pada nanya sih? Kenapa sih? Coba pengen tahu loh saya loh. Kalau kamu senangnya warna apa? Kalau kamu? Ya kan apa? Senangnya warnanya? Biru. Oh biru kan, ada yang biru, ada yang hijau ya. Balonku aja banyak merah macam-macam warnanya. Kamu kenapa kamu nggak ada yang nanya ya khusus pelajaran malaikat itu?
kok bajunya putih aja sih Bu? Nah udah karena nggak nanya ya saya nggak ngomong ya. Nah itu pokoknya yang putih itu malaikat ya. Terus malaikat itu berkata begini, kata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kedua malaikat itu bilang, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama, nah, kita lihat ingin tahu cara yang sama ada. Yang pertama kita melihat itu kejadiannya dia naik ke surga terus diliputi oleh awan-awan ya. Coba kita pengen tahu, lihat benar apa enggak? Nanti kalau dia datang kembali, kira-kira nubuatannya apa? Kita harus percaya bahwa nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi. Karena waktu dia datang untuk yang pertama kali, itu sudah dinubuatkan para nabi dan itu persis. Nah, nanti saya akan menayangkan di grup itu ayat-ayatnya. Ya, nanti kamu bikin PR nih ya. Nah, sebelum saya lupa soalnya ya. Ayat-ayat tentang kedatangan Yesus yang pertama yang digenapi di Perjanjian Baru. Jadi saya kasih ayatnya yang di Perjanjian Lama, kamu isi ayatnya di Perjanjian Barunya ya. Nanti ya. Itu betapa tepatnya nubuatan para nabi tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sebab itu banyak nanti saya akan nulis di grup aja dan kamu mengirim kembali kepada saya Japri, oke? Japri tahu ya? Ya, Bu. Japri ya. Kalau itu jangan nyontek kan Alkitab aja. Coba saya pengen tahu ya. Kamu bisa enggak cari di Alkitab? Kamu calon-calon pemimpin bangsa ini loh. Kamu tuh keren loh, orang muda yang luar biasa. Kamu harus kreatif, kamu harus pintar, harus lebih dari saya, harus lebih dari guru-guru kalian tuh, gitu ya. Ini bukan tuntutan dan bikin stres, tetapi maksudnya saya ingin supaya kalian semangat dalam belajar, ya. Kalian akan menjadi lebih karena sekarang ini zaman internet. Zaman internet tuh gampang sekali nyari ayat-ayat ya. Zaman saya tuh kalau mau cari ayat, cari konkordans, buka-buka ya, cari di kitabnya tebal-tebal. Sekarang HP sekecil itu mau cari ayat apa aja langsung ya, cepet enak ya. Itu zamannya kamu, karena itu kamu juga pasti harus lebih cepat lagi bicara berpikirnya. Oke? Nah sekarang kita melihat bahwa ia akan datang dengan awan itu nubuatan bahwa dia akan datang dengan awan. Coba kita lihat di Wahyu 1 ayat ke-7. Wahyu 1 ayat ke-7. Siapa yang mau membacakannya buat saya? Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Oh, lihatlah ia akan datang di awan-awan. Tadi waktu dia naik ke surga, ada awannya enggak? Ada. Ya, kamu tadi baca kan? Maka awan menutupi dia dari pandangan para murid. Ada awan. Nah, lihat ya. Jadi waktu dia datang kembali, maka awan-awan dia datang dengan awan-awan dia luar biasa ya. Kalau Markus 13 ayat 26 ngomongnya apa? Markus 13 ayat 26. Coba lihat. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang dengan awan-awan dengan segala kemuliaan dan wah, itu keren sekali ya. Nah, waktu saya ke Korea, ya, tuh saya diundang ke sana ke Korea dengan Open Doors. Nah, di Korea sana itu
ada kami mengunjungi, saya dan Linda ya, saya diundang, saya berangkat dengan Linda itu. Kami mengunjungi banyak gereja, ada Protestan segala macam, dan itu saya mungkin sudah pernah cerita ya. Tapi ini saya ulangi lagi ini. Jadi di banyak gereja itu mereka ada Protestan, ada Pentakosta, ada macam-macam deh ya, itu nggak tahu lagi lah saya. Nah, mereka menyanyikan, yang sering saya dengar mereka menyanyikan satu lagu, dan kalau nyanyi lagu itu mereka tuh sampai nangis, sampai dengan sepenuh hati, sampai luar biasa mereka itu ya. Walaupun orang Protestan atau orang apa, mereka memang pendoa ya. Hebat tuh orang-orang Korea itu. Terus saya turun ke apa namanya, Seoul tuh, mau turun pesawatnya, saya lihat banyak sekali sana, kota Korea Selatan. Wih, keren gitu ya. Nah, kemudian waktu kami mengunjungi gereja-gereja itu, ada selalu ya, hampir selalu saya dengar lagu itu. Sampai saya penasaran lihat mereka tuh nyanyi sampai nangis-nangis, sampai itu, dan itu lagunya sangat menyentuh. Nah, terus saya tanya sama ini open doors-nya, itu sebenarnya lagu apa? Karena bahasanya bahasa Korea. Ya waktu saya ke sana tahun 2000 2007 2008, itu yang bisa bahasa Inggris itu cuma anak-anak muda ya, nggak semuanya lagi anak muda ya, semuanya pakai bahasa Korea. Saya ingat saya mau beli mie aja sampai repot pakai bahasa Tarsan, mau minta sendok itu juga repot pakai bahasa Tarsan karena bahasa Korea banget ya. Nah, kemudian mereka nyanyi pakai bahasa Korea itu, saya tanya, ini nyanyi tentang apa? Oh, kata orang open doors-nya, nah itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Coba dong saya minta lagunya, saya minta kamu tuliskan di kertas, terus udah gitu tuliskan terjemahannya bahasa Inggris. Nah, diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Nah, lagunya kayak gini ya. Ini saya menyanyi di sini ya. Kayak gini. Mereka tuh sampai serius sekali saya ajarkan ke jemaat ya, dan banyak orang di sini juga sudah mungkin kamu sudah pernah mendengar, karena memang ada orang yang menerjemahkan juga ya, mirip-mirip seperti ini, saya dengar beberapa kali ya. Tapi ini saya terjemahkan menurut terjemahan saya. Sampai Yesus datang kembali, ku tetap berjalan di sini, di jalan yang sempit dan memikul salibku. Pada akhir perjalananku, aku kan melihat wajahnya, Tuhanku, Yesusku, menyambutku di sana. Sampai Yesus datang kembali, ku akan tetap mengikutinya. Sampai Yesus datang kembali, ku akan tetap menyembah Dia. Waktu kemuliaannya menutup seluruh bumi, ku akan bersama Dia, Yesusku yang ku puja. Lagu itu dinyanyikan terus sama orang Korea sampai jungkir balik, nangis-nangis. Dan ternyata setelah aku ajarkan ya, saya ajarkan ke jemaat segala, mereka juga terharu kalau nyanyi ini. Sampai Yesus datang kembali. Waktu kemuliaannya menutup seluruh bumi. Tadi Markus bilang kan, Yesus akan datang dengan awan-awan dan dengan kemuliaannya dan kekuasaannya. Waktu bumi itu tutup dengan kuasanya, yang sangat mengharukan, waktu kemuliaannya menutup seluruh bumi. Ingat, ku akan bersama Dia. Keren. Saya bayangkan, wih, waktu Yesus turun ke bumi dengan segala kemuliaannya, waduh, aku bersama dengan Dia. Keren sekali. Makanya orang Korea juga nyanyinya sampai nangis, sampai terharu ya.
ibaratnya tuh sampai gimana gitu yang membuat hati saya, walaupun saya nggak ngerti bahasanya, saya tertarik sekali untuk ikut nyanyi sama mereka. Nah, jadi Yesus kan datang kembali pasti banget, ya, pasti banget. Dan ingat, kita yang percaya sama Dia, kita akan bersama dengan Dia. Waduh, keren lagi ya. Kita nanti tahu kedatangan Yesus kedua kali itu ada yang bilang 2 kali, ada 2 tahap ya, tapi nanti lagi. Pokoknya Dia datang kembali, oke? Nah, sekarang kita lihat apa benar Dia nanti akan di Bukit Zaitun ya. Tadi kan naiknya di Bukit Zaitun kan. Kalau kamu pergi ke Israel, di Bukit Zaitun itu di Bukit Zaitun ada satu gereja kecil, kira-kira ukurannya berapa ya? Saya kok ya lupa, kira-kira ukurannya 3 meter kali 3 meter kali. Nah, di tengahnya itu ada satu kayak semenan gitu, tuh ada telapak kakinya gitu, telapak kaki ya, nempel di situ ya, jejak. Kata orang-orang itu disitulah Yesus naik ke surga. Nah, itu namanya gereja kenaikan ya, di Israel. Terharu sih yang lihatnya, waduh Yesus naik ke surga di situ. Cuman nggak tahu persis di situ apa enggak ya. Waktu itu belum ada semen, jadi nggak bisa bikin jejak kakinya Yesus. Nah, jadi apakah benar di Bukit Zaitun? Kita akan baca di Zakaria. Kita lihat kitab Zakaria, kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-14. Kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-14. Ayat berapa, Bu? Nah, nanti saya bacain ya, mulai dari ayat 1. Saya bacain sambil saya terangkan. Kitab Nabi Zakaria ya. 14 ya. Kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Jadi kita lihat kalau sampai sekarang bangsa Israel itu masih menang-menang, walaupun dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memusuhi dia. Kamu apa enggak peta Israel? Coba. Kamu mungkin pelongo-pelongo ya. Saya juga kalau ngajar pengerja tuh kadang-kadang heran-heran ya. Karena saya senang sekali lihat peta, jadi orang lain nggak suka peta tuh saya heran. Tapi saya ngerti sekarang orang lain nggak senang peta, oke lah ya. Tapi kamu akan heran-heran lihat peta Israel. Peta Israel itu kecil banget. Negaranya itu lebih kecil dari Jawa Barat. Dan dikelilingi oleh musuh. Wah, itu yang keren ya. Kelilingi oleh musuh, tapi dia menang terus sampai sekarang. Dan nanti minggu depan kita lihat petanya ya, supaya kamu bisa membayangkan. Kalau kamu nggak nunggu minggu depan, kamu lihat sendiri di peta. Di situ ada peta dunia nggak? Ada nggak? KGP ada nggak di situ? Nggak ada. Hah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Oh, mungkin harus beli ya satu, nanti kita Pak David, Pak Jonathan harus beliin sama peta dunia biar tahu, biar kamu ngerti Tuhan itu luar biasa membela bangsa Israel walaupun daerahnya itu kecil banget, sampai kalau di peta dunia itu seujung kuku doang. Tetapi luar biasa Tuhan, karena dia sudah berjanji dari dulu dengan Abraham, maka janjinya itu ditepati sampai sekarang. Kata dia kepada Abraham, semua yang memberkati kamu akan aku berkati, dan semua yang mengutuki kamu akan aku kutuki. Lah itu bangsa Israel, keren itu. Sekarang ini diberkatilah orang Israel, itu ya luar biasa ya. Nah, kalau kamu pergi Israel, kamu lebih terpesona lagi. Di sana itu buah jeruk besar-besar, buah delima besar sekali ya. Kalau waktu saya ke sana tahun 2004 itu aja udah hebat sekali loh itu orang Israel. Saya masih ingat ya. Jadi kalau ini ada nih peta ya. Nah, terima kasih Pak David. Nah, ini luar biasa ya. Ini ada Laut Mediterania, Laut Tengah. Nah, ini ada Israel ya. Ini kalau Israel tuh keren ya. Itu ada
Kalau kamu lihat peta Israel, ada Laut Mati dan ada Laut Galilea. Nah, Danau Galilea dan Laut Mati itu ciri khas ya buat orang Israel. Itu orang Israel luar biasa. Coba kita lihat di sekelilingnya ada siapa tuh ya? Di atasnya ada Lebanon. Waduh, Lebanon ya. Ada kemarin yang meledak tuh Lebanon ya. Nah, itu kerusuhan terus di situ ya. Dia juga memusuhi orang Israel. Sebelahnya ada Syria. Wah, Syria. Kalau sebelah sana ada Iran, Irak di sebelah situ ya. Daerahnya situ-situ juga tuh ya. Iran nah, kemudian ya, kemudian ada Yordan ya. Yordan sih memang nggak memusuhi, tapi ya gitu-gitu aja deh, dia main aman ya. Ada Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia. Terus kita lihat Egypt, Mesir. Wah, gitu ya. Itu negara Islam semua ya. Memusuhi. Lah yang keren kemarin saya baca ada Benjamin Netanyahu bertemu dengan para pemimpin Islam. Wah, udah mulai ini nih. Udah mulai ada perdamaian nih ya. Udah tanda-tanda ini Tuhan Yesus akan datang kembali nih. Karena sebelum Tuhan Yesus datang kembali akan ada perdamaian yang aneh yang ditrakasai oleh Antikris, dan Antikris akan datang dengan damai. Dia nggak dengan perang, dengan damai, dan dia akan menguasai seluruh dunia. Ya. Nah, jadi kita lihat ini peta Israel lagi ya. Dan Israel ini yang kecil ini kamu lihatnya kayak gini mah besar ya. Tapi kalau kamu lihat di peta dunia, waduh itu kecil banget ya. Sangat kecil ya. Kalau lihat di sininya kayaknya besar kok Bu. Oh iya kalau di sini mah ya. Nah, yang kecil ini dikelilingi oleh musuh tapi menang terus. Keren, ya. Menang terus sampai sekarang. Tetapi nanti menjelang Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka dia akan kalah. Dia akan terjepit. Mereka akan terjepit sampai ke Yerusalem. Coba Yerusalem, Pak David, coba tunjukin Yerusalem itu ada di sebelah sini ya. Di sini ya. Yerusalem. Ini Yerusalem. Nah, cuma situ doang ya. Jadi semua mereka daerahnya akan dikuasai oleh musuh sampai mereka terjepit di Yerusalem. Dilihat di sini Zakaria mengatakan bahwa Tuhan, nah itu lihatin ya Yerusalem ya. Ini Yerusalem ini biar kecil kayak gini rebutan terus ya. Nah di tengah Yerusalem itu ada daerah Palestina, itu daerah tempat ada masjid ya, masjid Haram dan masjid Al-Aqsa, itu di atas satu tempat yang tadinya itu adalah Bait Suci. Wah, sayang sekali ya. Nah, coba di situ Israel tuh negaranya lucu kok. Yerusalem ada di satu daerah dikuasai Palestina. Nanti kalau kita lihat lagi Yeriko dikuasai Palestina. Kemudian Bethlehem dikuasai Palestina. Lucu pokoknya. Kayak kita misalnya saya cerita Jawa Barat aja ya, saya nggak tahu sih Kalimantan ya. Jawa Barat nih misalnya Bandungnya dikuasai Malaysia. Lucu kan? Bayangin ya. Jawa Barat nih misalnya Gresik Gresik Jawa Timur ya, bukan apa namanya misalnya daerah Pangandaran, daerah pantai dikuasai oleh Palestina misalnya. Cirebon kuasai Palestina, yang lainnya Indonesia. Lucu pokoknya ya, lucu banget ya. Ini West Bank ini. Nah, itu ya ada West Bank ya. Nah, jadi seperti itu yaitu daerahnya orang Israel seperti itu. Kamu kalau ini peta ini ditaruh di kepala ya, diinget-inget. Nah, gitulah petanya Israel. Nanti kapan-kapan saya keluarin lagi ya peta Israelnya, supaya kamu hafal yang kayak gini ya. Kalau nggak salah waktu saya ngajarin air hidup tuh sudah ada ya, ini pernah lihat ya, Laut Mati dan Danau Galilea. Oke. Jadi atas Nabi Zakaria tadi, firman Tuhan bilang, aku tuh Tuhan, akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut, rumah-rumah dirampoki, perempuan-perempuan akan ditiduri, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Gak mati semuanya, enggak ya, masih ada. Nah, lihat ayat 3, keren ya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Coba ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Tadi apa naiknya tadi di bukit apa tadi? Naiknya.
Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Zaitun. Di Zaitun, Bu. itu. Nah sekarang lihat kakinya akan berjejak. Nah mungkin di tempat yang tadi itu ya ada gereja kenaikan namanya ya. Mungkin ya nggak tahu juga. Terletak depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Wah, akan ada lembah besar ya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku. Artinya kalau terbelah dua dari timur ke barat itu begini ya. Timur ke barat kan kayak gini kan. Belah dua, maka bukitnya ke utara, selatannya. Lembahnya besar sekali. Maka tertutuplah gunung-gunungku sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri. Seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Coba ulangi sama saya ya. Lalu Tuhan, yang itu aja ya. Lalu Tuhan Allahku akan, coba 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Yang keren, yang keras. Ayo, barengan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Siapa orang kudus? Kita. Kita. Loh, yang lain bukan ya. Yang lain nggak tahu kan? Orang kudus itu siapa? Orang kudus. Ini bukan kudus Jawa Tengah ya. Orang kudus Jawa Tengah itu kudus. Di Jawa Tengah ada yang kota namanya Kudus, bukan ya. Orang kudus harus apa dia? Siapa orang kudus? Siapa yang ngaku orang kudus? Coba angkat tangan. Kita. Saya, Bu. Benar gitu. Masih ragu-ragu nanti nanya ya. Siapa sih Bu orang kudus? Nah, nanti saya tanya deh. Itu yang lahirnya di Kudus. Jadi kamu lahirnya di Kalimantan nggak dapet dong. Ya kan? Coba ya. Orang kudus ya. Orang kudus bersama-sama ini. Nanti kita cerita lagi orang kudus ya. Kenapa bisa jadi kudus nih ya. Gak semua orang nih. Biar orang Kristen juga nggak semua loh. Nah. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. 7. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Wah, ini harinya luar biasa nih yang datang ya. 8. Ya, ini waktu itu saya sudah pernah baca ini kayaknya ya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Catat. Tuhan siapa tuh menjadi raja seluruh bumi? Tuhan siapa? Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Maka ayat ini bilang, maka Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini bukan di Firdaus, bukan di surga ya. Di bumi. Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Keren ya. Coba terlalu cepat enggak saya ngajar nih? Saya pengen Enggak, kalian Bu. ngerti. Terlalu cepat. Hah? Terlalu cepat? Oke, Iya, Bu. ya saya lambatin lagi ya. Kalian harus ingat ya, nggak apa-apa. Itu bagus ya, kalau saya terlalu cepat kamu ngomongnya. Oke ya. Lihat, ayat 8 mulai ya. Pada waktu itu kan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Karena ada Yesus di situ ya. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Laut timur itu apa? Laut mati. Laut barat itu apa? Laut Mediterania, tengah itu, jauh itu. Ya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini di bumi, bukan di surga. Ini sudah digenapi belum yang ini? Tuhan Yesus menjadi raja di seluruh bumi sudah digenapi belum? Belum. Belum. Belum, kamu harus tahu ini belum ya. Ini bukan waktu Belum. Tuhan Yesus datang yang pertama. Waktu Tuhan Yesus datang yang pertama, dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi waktu dia datang untuk kedua kalinya, dia bukan bayi. Kamu kalau Natal terus saja bikin sandiwara bayi terus ya. Bikin sandiwara Maria membawa bayi Yesus.
ada Yusuf, ada gembala-gembala datang, ada orang Majus, ya. Padahal gembala sama orang Majus datangnya itu beda, kira-kira hampir 2 tahun kali ya. Tahun lebih pokoknya ya, gitu ya. Tapi kita bikin sandiwaranya kayak gitu. Datangnya gembala dulu, nanti orang Majus, ya. Tuhan Yesusnya bayi, terus makanya nggak berpuasa. Betul gitu? Betul. Ya, Ngaku Bu. aja. Betul? Ya, Iya kan? Ya. ya. Buat kamu, Yesusnya bayi terus. Terus Yesusnya udah besar jadi tukang kayu, terus jadi nggak berpuasa. Yesusnya tuh. Tetapi dia bukan begitu. Dia Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dan dia akan datang kembali. Nanti kalau datang kembali bukan jadi bayi, tapi dia akan jadi raja atas seluruh bumi. Dan waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Satu-satunya yang disembah cuma dia. Keren. Itu Tuhan siapa tadi? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di belakang tahu nggak? Itu Tuhan siapa tuh yang ayat 9? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang belakang ngantuk ya? Dan kalian belakang duduknya depan gitu ya? Biar lebih mantap ya. Ngantuk nggak? Ini pelajaran kok susah banget ya. Ini rada-rada ngayal nggak ini? Kayaknya kamu percaya nggak Tuhan Yesus mau datang kembali? Percaya. Harus percaya. Ya, nanti kamu benar ya. Nanti saya taruh di WA ya, di WA grup ya. Kamu akan tahu bahwa semua nubuatan tentang Tuhan Yesus pada waktu dia datang pertama itu digenapi oleh Yesus. Nah, sekarang untuk kedatangan kedua, kira-kira digenapi nggak menurut kamu? Digenapi. Tapi pasti ya. Nah, sekarang kita sambung terus ya. Kita tadi udah sampai ayat ke-9. Kita lihat ayat yang ke-10. Seluruh negeri itu akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon, di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Yerusalem itu akan tetap menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yaitu sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. 11. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Satu-satunya negara di dunia ini yang umurnya ribuan tahun dan gak akan punah, itu namanya Yerusalem. Nah, makanya orang Kristen senangnya nyanyi doa berdamai di Yerusalem. Kamu tahu nggak lagu itu? Doa berdamai di Yerusalem. Tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Yerusalem itu sering disebut. Oh, kalau yang zaman dulu Pantai Kosta nyanyi gitu. Oh, Yerusalem, kota indah. Tahu kamu ya? Hatiku rindu Ke sana. Nyanyi tapi nggak tahu artinya ya. Kok Yerusalem hatiku rindu sih? Perasaan saya tuh rindu sama rumah gitu ya. Kok ini tuh jadi rindu ke Yerusalem nih ya. Nah, Yerusalem sering disebut. Yerusalem akan tetap. Nanti akan jadi ibu kota kerajaan waktu Yesus memerintah di bumi ini ya. Nah, itu keren tuh Yerusalem ya. Perkenalkan nih. Makanya orang Israel tetap dulu waktu mereka merdeka tahun 1948, waktu mulai ada kerajaan Israel lagi, ibu kotanya pertama namanya Tel Aviv. Tel Aviv itu Yope ya, tempat Yunus kabur naik kapal di Tel Aviv. Tapi kemudian tahun berapa dipindah, saya kok lupa tahunnya. Pak David ingat nggak? Tahun berapa tuh dipindah ke Yerusalem ibu kotanya ya? Karena memang ibu kotanya dari dulu Yerusalem. Zamannya raja juga. Tahun lalu Raja-raja atau itu tahun lalu atau tahun lalu kalau nggak salah. tahun lalu itu kan kedubes kedutaan kedubes. besar Amerikanya yang dipindah ke Yerusalem. Tapi dia sudah menjadikan Yerusalem ibu kota itu dulu cukup lama. Ditentang sana sini masa bodoh. Pokoknya dia mau ngomong Yerusalem itu ibu kotanya dia. Orang-orang di pinggir-pinggirnya di sekelilingnya ngocehnya tuh nggak bisa, katanya Yerusalem itu kota 3 agama. Nah, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Nggak bisa buat ibu kota, tapi orang Israel masa bodoh.
Orang Israel juga ditentang sama orang Palestina. Itu kan ibu kota saya juga, Palestina itu ya. Tapi kata Israel nggak bisa. Itu dari zaman dulu, dari Raja Daud itu sudah jadi ibu kota kami orang Israel. Ya, jadi Yerusalem itu buat rebutan. Kotanya kecil tapi indah ya, Yerusalem itu ya. Bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nanti kalau cerita Yerusalem nggak kelar ya. Nah, jadi Yerusalem akan tetap aman. Dan lihat ayat 12. Ini akan terjadi ya. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Tuhan tadi menyuruh segala bangsa mengepung memerangi Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Karena sudah banyak dosanya. Tapi sekarang ini tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan jadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan jadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan jadi busuk dalam mulut mereka. Waduh. Ini orangnya masih berdiri tapi pada busuk. Penyakit apa ini? Oh, keren banget ini. Orangnya masih berdiri busuk-busuk semuanya ini. Dagingnya, matanya jadi busuk, dalam lekuknya lidahnya jadi busuk. Nah, saya sebagai dokter saya ngertinya yang kayak gini. Orang masih hidup tapi udah pada busuk. Penyakitnya kanker. Kanker itu busuk semua badannya ya, sakit semua, baru tahu ya semua di kanker bisa mecah keluar, busuk banget ya. Kalau dia sudah mecah keluar, kankernya aduh, dan itu sakitnya luar biasa itu ya. Orangnya masih hidup tapi sudah busuk. Nah, kalau kamu bau busuk karena belum mandi kali ya. Tapi kalau ini benar-benar busuk penyakitan ini ya. Nah, ayat 13. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemaran besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Jadi mereka musuh-musuh Tuhan itu, musuh-musuh Yerusalem itu akan perang-perangan sendiri. Itu Yehuda akan berperang melawan Yerusalem. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Wah, ini semua dapat ya, entah orang, entah kuda, entah bagal, entah unta, entah keledai, semuanya kena penyakit yang menakutkan ini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah pada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Ya, keren juga ya. Jadi Tuhan akan turun ke dunia ini sebagai raja. Itu yang kerennya, buat saya itu keren banget. Dia akan turun ke dunia, dia akan datang ke dunia ini sebagai raja. Dia sebagai raja, kita sebagai apa? Kalau kita akan baca terusnya, kita akan ikut memerintah dengan dia. Kita akan pergi ke berbagai belahan bumi ini untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Keren sekali ya. Maka sekarang kita akan melihat ini yang dikatakan Zakaria ya. Tadi Zakaria bilang bahwa Yerusalem akan dikepung, tapi kemudian Tuhan Yesus akan datang sebab kakinya akan menjejak di Bukit Zaitun. Jadi seperti yang tadi dibilang, pasti ada enggak kedatangan Yesus yang kedua kali? Pasti. Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Nah, kita akan melihat Yesus pernah bercerita tentang apa? Tentang kedatangannya yang kedua kali itu. Yesus bercerita, kita lihat dulu di Matius pasal yang ke-14. Coba kita lihat Matius yang ke-14. Tuhan Yesus mengajarkan berkali-kali tentang kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal yang ke-24. Matius Ayat 24. berapa, Bu? Ya, kita lihat ya. Judulnya apa tuh? Matius 24. Bait Allah akan diruntuhkan. Judul besarnya apa? Khotbah tentang akhir zaman. Yang khotbah siapa yang khotbah? Yesus. Ragu-ragu ya. Yesus yang khotbah ini. Yesus. Tuhan Yesus yang khotbah ya. Bukan saya nih yang ngomong, Tuhan Yesus. Nah, lihat ya. Kita baca mulai dari ayat 3, permulaan penderitaan.
Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, di Bukit Zaitun lagi. Ya. Rupanya Bukit Zaitun itu tempat yang favorit buat Yesus ngajar murid-muridnya. Ya, waktu saya ke Bukit Zaitun sana, di sana tuh ada onta. Nah, siapa yang mau naik onta atau foto sama onta ya? Saya nggak mau naik onta, serem lihatnya ya. Nanti di foto, kalau di foto situ nanti latar belakangnya itu Yerusalem dengan kubah dari Masjid Haram itu ya, seperti Masjid Al-Aqsa. Nah itu keren sekali. Jadi kalau orang ke Israel itu pasti foto di Bukit Zaitun ya dengan latar belakang itu. Nah kata mereka ayat 3 ya tadi ya, katakanlah pada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-muridnya juga kepo kayak kita. Tandanya apa Tuhan? Kalau kau mau datang lagi Tuhan, tandanya apa nih? Dunia ini akan berakhir nih. Apa Tuhan? Apa guru? Kita juga kepo. Tandanya kapan? Ya. Jawab Yesus ayat 4 kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wah, ini ada penyesatan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oh, banyak orang yang ngaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus. Dia adalah Mesias. Banyak. Kita udah sering tahu tuh, di Amerika juga ada, di Indonesia juga ada. Tahun berapa tuh ya, ada pendeta namanya Steve Bueya. Dia bilang Tuhan Yesus akan datang hari ini. Terus dia punya murid-murid semuanya kumpul ya, dari Manado ada, dari Papua, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera. Mereka jual semua barang-barang mereka karena tanggalnya udah pas Tuhan mau datang tanggal itu. Mereka menanti-nanti seharian di situ di satu rumah, tapi Tuhan Yesus tidak datang. Dia ngomong saya dapat dengar dari Tuhan sendiri, saya Mesias. Nah itu gawat tuh kalau ngaku-ngaku tuh ya. Nanti akan menyesalkan banyak orang. Jadi kasihan dongnya yang udah jual rumah, jual tanah, waduh kasihan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, kita akan melihat tanda-tandanya ya. Ada penyesatan, nomor 1, nomor 2 ada deru perang, kabar perang. Sekarang ada perang nggak? Ada, banyak. Negara lawan negara, suku melawan suku. Saya juga di Indramayu ini suka kok. Ada satu tempat di Indramayu namanya Kertasmaya, Karangampel. Nah, di situ nanti banyak orang. Itu padahal warga desa Anu perang sama warga desa Anu. Itu bisa lempar-lemparan batu itu, repot. Sekarang tuh orang-orang gampang tersulut kemarahannya. Nah, lihat ya. Nah, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, nomor 2. Namun berawas-awas saja, kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Sekarang ada banyak kelaparan nggak? Banyak. Banyak, apalagi kena COVID ya. Banyak orang di PHK, nggak punya kerjaan, banyak yang kelaparan. Ini di Indramayu sini, namanya disebut lumbung padinya Indonesia, tapi masih banyak juga orang kelaparan di sini. Walaupun lumbung padi. Kemudian gempa bumi, banyak nggak gempa bumi? Banyak. Sangat banyak, tak terhitung. Di Indonesia sendiri kita lihat banyak sekali. Waktu saya kecil, saya nggak pernah tahu namanya gempa bumi. Sampai tahun 2004, waktu pertama tsunami di Aceh, itu saya pernah tahu namanya gempa bumi itu cuma sekali aja. Tetapi sejak tahun 2004, tsunami di Aceh itu sampai sekarang, wow, itu tak terhitung gempa bumi di mana-mana. Masa Jogja bisa gempa bumi, masa Jakarta bisa gempa bumi, keren sekali ya. Malah pernah di Bandung gempa bumi, orang di Bandung gempa bumi, Bandung. Nah, coba ada gempa bumi di mana-mana ya. Ya, ayat 8, tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu baru permulaan. Ya, kita lihat ada penyesatan, sudah, ya. Ada deru-deru perang, kabar-kabar perang, sudah, nomor 2. 3, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada. Itu permulaan penderitaan menjelang zaman baru permulaan. Oke ya.
Terus sekarang zaman barunya. Zaman barunya ya, ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Siap? Kamu tuh siapa kamu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya, Tuhan Yesus. saya. Hah? Saya. Siapa? Saya. Coba kamu bacanya kayak gini, siapa apa enggak ya? Pada waktu itu saya akan diserahkan supaya disiksa. Dan saya akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Coba kamu baca. Saya, pakai nama saya ya. Diganti kamunya jadi saya coba. Saya pengen tahu ada yang berani apa, ada yang diem aja nih. Kalau diem aja belum berani nih ya. Ayo, siap? Ayat yang 9. Ayat 9, Pada waktu itu saya diserahkan supaya disiksa, dan saya akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nama Yesus. Nama Yesus, namaku dong. Nama Yesus. Nama Yesus. Ayo sekarang diganti pakai namanya sendiri. Jangan namanya orang lain ya. Jangan nama masing-masing punya nama enggak? Punya. Nah itu pakai namanya sendiri. Jadi kalau saya ya, pada waktu itu Rebecca akan diserahkan supaya disiksa. Sok, kamu yang baca ya pakai nama sendiri, jangan pakai namanya Pak Yonatan. Oke? Siap? 1, 2, 3. Pada waktu itu Messi akan diserahkan supaya disiksa, dan Messi akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Benar? Siap? Benar. Mantap, muridnya Pak Yonatan ya. Mantap. Wah ini ya. Keren ya, pada nggak takut mati ya. Benar? Serius? Serius. Alah, kemarin baru ditinggal pacar udah mau bunuh diri. Nah, diserahkan ya. Takut kan, ditinggal pacar aja udah nangis kebo. Mau disiksa. Kalau disiksa bukan nangis kebo tuh, nangis onta, nangis apa gitu ya. Apalagi dibunuh ya. Lihat ayat ke-10 ya. Banyak orang akan murtad. Nah, saya mau beri tantangan sama kalian. Nanti kalian bakal murtad enggak? Banyak orang akan murtad. Kalau yang namanya murtad itu pasti dari Kristen jadi yang lain. Benar nggak? Ya, murtad. Nah, ya. Banyak orang akan murtad. Kamu kira-kira murtad nggak nih? Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Coba lihat kanan kirinya. Kamu nanti menyerahkan saya nggak? Kamu nanti benci sama saya nggak? Saya nanti benci sama kamu nggak? Nanti saya akan menyerahkan kamu nggak? Wah, itu keren ya. Nanti saya gimana nih? Saya menyerahkan kamu enggak nih? Jangan bilang, enggak. Petrus saja, waktu Yesus cerita tentang penderitaan, Petrusnya bilang, oh Tuhan, aku akan mendampingi Engkau sampai kapanpun. Aku enggak takut mati. Kata Tuhan Yesus, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Oh, enggak mungkin. Nyatanya mungkin enggak? Sangat mungkin. Terjadi enggak? Terjadi banget. Makanya ketika dia sudah menyangkal 3 kali, dia ngelihat Yesus, dia lihat wajah Yesus. Yesus juga noleh ke Petrus. Dan Petrus nangis. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Gimana dengan kita ya? Kita sekarang jangan gagahan ngomong murtad, enggak. Ngomong saling menyerahkan, enggak. Saling membenci, enggak. Nanti dulu. Belum sampai ke ujiannya ya. Karena itu kita harus benar-benar tahu tentang Tuhan dan tahu tentang firman-Nya supaya kita berdiri teguh di atas firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, lihat ya. 11 ya, banyak nabi palsu kan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini masih zaman barunya ya. Nabi palsu tadi udah disebut ya, nabi palsu. Kamu jangan bayangkan nabi palsu itu pakai jubah, ada jenggotnya, nabi palsu ya. Sama pendeta, nggak seperti itu. Nabi palsu itu bisa datang lewat. Nah, ini anak-anak muda ini lebih tahu. Lewat Facebook, lewat YouTube, mereka akan memengaruhi kalian, anak-anak muda. Membersihkan otak-otak. Udah nonton belum kemarin iPad God yang saya kirim? Udah belum? Belum, Bu. Wah, itu belum. Harus tonton nanti ya. Nanti di situ ada gambaran anak, orang muda itu otaknya nggak ada. Kenapa? Karena otaknya sudah disusupi oleh penyesat.
Sehingga mereka tidak mau baca Alkitab, tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka akan jadi orang nggak punya otak. Karena otaknya isinya game, sama komik, sama apa lagi tuh otaknya itu. Disusupi ke situ, dan semua ketidakbenaran itu masuk ke otak. Karena nontonnya HP terus, nontonnya Facebook, nonton apa namanya, TikTok. YouTube, TikTok. Wah, TikTok terus yang diurusin TikTok terus ya, padahal itu otaknya sampai kosong ya, karena tidak diisi dengan firman Tuhan. Wah, itu nabi palsunya masuk dari situ. Jangan dipikir berjenggot, berjubah, nggak gitu. Itu masuknya dari situ. Maka otaknya udah nggak mau membaca firman Tuhan, nggak mau. Dia pikir itu udah buku kuno, nggak ada gunanya. Lihat kali ya. 12 ya. Karena makin banyak bertambahnya kedurhakaan, maka pasti kebanyakan orang akan jadi dingin. Pasti akan jadi dingin. Kamu jangan bilang, enggak, saya enggak. Hati-hati ya. 13 kita baca bersama-sama. Dan 14, siap? 13 dan 14. Siap. Nanti ini baca cepat, minggu depan kita akan bahas lagi ya. 13 dan 14. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Amin. Keren. Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Saat ini menurut survei 80% Facebook dan YouTube ya kali ya, YouTube bukan Facebook. 80% YouTube itu diisi live streaming dan online firman Tuhan. Keren nggak? Keren nggak? Karena pendeta pada masuk situ lah, streaming ya, firman Tuhan semua ada di situ. Maka Injil benar-benar diberitakan ke seluruh dunia. Misionarisnya nggak berangkat, live streamingnya berangkat, kebaktian online-nya berangkat, banyak orang nonton, lagu pujian berangkat, maka Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian buat semua bangsa. Kalau begitu kita sekarang udah di zaman apa ini? Kalau baca Alkitab? Akhir zaman. Udah di zaman baru ini ya. Kalian jangan macam-macam ya. Jangan nggak siap-siap ya. Pacar nanti dulu deh ya. Pacar menyakiti, masih banyak orang lain. Biarin, jangan langsung nangis bombay gitu ya. Jangan ya. Sedih-sedih amat sih. Seperti yang kayak gitu tuh. Buat apa ya? Kita tahu nih akhir zaman akhir. Udah sampai. Lihat, sekali lagi. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dia yang selamat. Kalau sekarang kamu belajar, kamu tidak bertahan sampai kesudahannya, kamu nggak akan selamat. Kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan. Kenapa kita belajar di sini? Supaya kamu bertahan. Bukan hanya bertahan, menyerang musuh. Amin? Amin. Tamat sampai sini dulu ya hari ini ya. Nanti kita sambung minggu depan. Iya, Bu. Saya boleh ngasih komen nggak? Ya, komen untuk Pak David. Ya, itu gini, saya cuma mau ngomong-ngomong sedikit sama adik-adik ya. Kalau ini sekarang adik-adik sudah umur berapa? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang berapa tahun lah ya. Saya sendiri sudah jauh lebih dari adik-adik semua. Nah, selama saya hidup, itu dulu tuh tidak ada peristiwa-peristiwa yang secara global gini. Jadi seperti sekarang ini ya, pandemik ini, itu secara global kan, di mana-mana. Jadi sekarang ini, kita itu benar-benar sudah menuju ke suatu zaman baru, suatu hal yang baru gitu, kalau saya lihat ya. Karena hal-hal yang terjadi ini sekarang global semuanya. Sekarang ya seperti saya sudah hampir tiga kali batal mau ke tempat Anda semua ini. Saya sudah beli tiket, saya tidak bisa. Waktu bulan Juni, waktu bulan Agustus begitu lagi. Lalu ini nanti bakal bulan Desember belum tahu, satu tandanya tanya. Saya dengar visa-visa di Cengkareng, orang-orang asing yang datang nggak boleh katanya. Nggak boleh jadi harus minta visa sendiri di kedutaan-kedutaan di Amerika dan mana-mana gitu. Jadi
semua sekarang Anda mau sekolah nggak bisa. Jadi Anda mau nggak bisa, mau kebaktian nggak bisa. Sekarang pendeta-pendeta yang khotbah misalkan, kalau dulu misalkan pendeta dari GBI Pasi gitu ya dia khotbah dengan anggota yang di GBI Pasi kan kira-kira 30 orang, 40 orang. Sudah tiap minggu kita menyiapkan gitu. Kalau sekarang ini, kalau saudara berkhotbah, itu saingan saudara itu ribuan pendeta yang ada. Jadi kalau dulu misalnya kita sebagai hamba Tuhan, saya khotbah, ya saya siapkan untuk porsi GBI Pasi ya sudah. Tetapi tahukah Anda bahwa konsumennya ini sekarang, misalkan pada hari Minggu pagi itu, saudara bisa lihat Hillsong di Australia langsung, saudara bisa lihat di Eropa, saudara bisa lihat di Jakarta, saudara bisa di Jakarta ada banyak sekali gereja-gereja. Itu kan global itu sudah. Jadi pemikiran itu paradigm dari orang-orang itu sekarang dijungkir balikan semuanya. Ya, kalau kita nggak siap, kita nggak bisa jualan. Gitu. Nggak bisa jualan kan kalau nggak siap. Gimana kalau saudara mau mencoba, kalau dulu ya pakai aja GBI Pasi gitu aja lah. Ya mungkin sedikit kalau saya nggak siap itu saya bohong-bohongin dikit-dikit nggak tahu lah gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang ini saingan saya adalah seluruh dunia. Betul nggak? Ya, ini banyak sekali kejadian-kejadian kalau saudara yang sudah berumur lebih lanjut. Sekarang ini semua peristiwa-peristiwanya global semua. Ya, saya dengar ini. Sesuatu yang halnya waktu saya kecil itu nggak masuk akal. Katanya mau ada satu religion, one world religion. Ya. Itu saya dengar itu kan di Alkitab juga ada kan jadi satu semua kan one world government. Nah itu saudara pikir waktu mungkin saudara kecil saudara nggak bisa percaya firman Tuhan bilang gitu apa itu kan kalau nggak masuk akal. Tapi kalau sekarang hari ini Dr. Rebecca mengajarkan ke kita mengenai yang saya sebutin eskatologi atau eskatologi itu. Jadi semua yang diajarkan ini sebentar lagi akan terjadi semuanya loh. Saya dengar ada mungkin kemungkinan ini kira-kira bulan ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Jadi enggak lama lagi ini katanya ada pembentukan agama baru yang jadi seluruh dunia jadi satu gitu. Jadi nanti saya dengar katanya Paus Francis yang sekarang tahu ya, namanya Paus Francis tahu gak ya? Paus Francis itu bisa bergabung dengan tokoh Islam dari mana, dengan tokoh semua dari gereja-gereja ortodoks dan sebagainya itu. Itu sesuatu yang nggak mungkin, nggak masuk akal. Tiba-tiba uang rupiah, uang dolar itu semua nggak laku lagi. Jadi satu mata uang yang satu. Kalau saudara nggak pakai itu nggak bisa jualan, nggak bisa beli. Nah itu kan semua hal-hal yang global itu yang dulunya nggak mungkin terjadi, sekarang ini semua ada di depan mata kita sebentar lagi. Jadi pertanyaan tadi dari Dr. Rebecca tadi ngajarin kita dulu kalau saya di gereja-gereja Pantekosta, saya dulu dibesarkan dari gereja aliran karismatik Pantekosta. Kemudian kita diajarkan mengenai mengenai pengangkatan ya. Pernah dengar pengangkatan? Rapture pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, kalau di gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja itu diajarkan namanya pre-tribulational view. Artinya apa? Pengangkatan itu akan terjadi sebelum aniaya. Makanya kalau saudara dengar lagu-lagunya zaman dulu kan, kalau kesusahan datang ku pergi. Nah itu kita tuh percaya ada pengangkatan sebelum terjadinya aniaya. Wah kita senang-senang ya. Tapi hari ini kita dengar bahwa kita harus siap loh untuk menghadapi aniaya. Iya. Siap enggak itu? Berani enggak saudara?
hadapi aniaya. Jangan bilang, seperti Petrus, aku akan mati bagi engkau, Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah nyangkal 3 kali. Nah itu, tadi pertanyaan itu diajukan kepada kita. Ini akan ada aniaya. Kalau aniaya itu berarti kita tidak pre-tribulational lagi. Kita tidak diangkat sebelum terjadi aniaya. Tapi ada mungkin di tengah-tengah yang dinamakan mid-tribulational atau post-tribulational. Jadi sesudah aniaya itu kita diangkat. Makanya ada ayat kan seperti yang Tuhan bilang, kalau waktunya tidak disingkatkan, maka tidak ada orang yang bisa tahan. Itu kemungkinan itu mid atau post, ya. Jadi kita ini pelajaran hari ini kita mulai dengan eskatologi itu penting sekali, saudara-saudara. Karena itu akan saudara melihat. Jadi kita ini sekarang seperti nggak sadar, tiba-tiba tahu kaget semua. Jadi ini semua pendeta-pendeta saat ini udah kaget, sudah kaget. Nggak antisipasi itu. Tapi kalau orang-orang yang siap, kita sudah antisipasi. Karena firman Tuhan itu menyatakan, kan tadi kan Ibu Rebecca mengatakan, kalau kedatangan Tuhan yang pertama itu semua digenapi semuanya, ya dia akan lahir dari sini, dia akan lahir di Bethlehem, padahal hai Bethlehem Efrata, kau yang terkecil di antara orang. Itu Yesus kan, Maria kan tidak tinggal di Bethlehem, tapi kok bisa lahirnya di Bethlehem gimana itu? Tapi digenapi semua. Semua itu di Tiberias itu ada nubuat-nubuat di sana akan terjadi semuanya itu semuanya digenapi. Itu, dan kalau yang kedatangan Tuhan yang pertama kali itu yang kita sebut dengan first advent ya. Advent yang pertama itu digenapi, maka advent yang kedua pasti digenapi. Amin. Pasti nggak? Amin. Pasti loh. Advent yang kedua itu pasti akan digenapi. Nah, sekarang itu tadi yang dibacakan tadi ada banyak hal-hal yang mengenai advent kedua. Advent kedua akan yang sudah dibacakan tadi oleh yang dipilih ayat-ayatnya sama Ibu Rebecca itu pasti digenapi. Nah, tapi kita jangan, karena tiga-tiga itu ada di dalam Alkitab ya. Apakah pre atau mid atau post tadi ya. Sebelum aniaya Tuhan angkat. Yang kedua waktu di tengah-tengah aniaya itu Tuhan angkat, atau yang setelah aniaya baru Tuhan angkat itu. Kenapa? Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwa waktu orang-orang yang dianiaya itu, yang dimartir, kan berdoa sama Tuhan, kapan Tuhan membayar darah kami. Jadi terus kan Tuhan bilang kan, nanti sampai sudah jumlahnya digenapi. Apa artinya? Berarti akan terjadi aniaya. Berarti di tengah-tengah. Jadi itu tidak pre lagi, tidak pre-tribulational, bukan seperti yang saudara nyanyikan dahulu kalau kesusahan datang ku pergi gitu. Mungkin itu ada orang-orang yang memang demikian, itu tiga-tiga terjadi. Ada orang-orang yang dipanggil yang pulang dulu karena sakit, karena mati, karena apa ya sebelumnya. Tapi ada juga orang-orang yang harus akan mengalami di tengah-tengah itu. Dan juga ada yang sampai keluar daripada masa kesusahan itu. Tiga-tiga itu berlaku semuanya. Jadi firman Tuhan tidak saling bertentangan, tapi bagi orang-orang yang tertentu itu ada yang pre, ada yang mid, ada yang post gitu. Nah, nanti saudara, jadi kalau saudara belajar minggu depan akan dilanjutkan pelajaran-pelajaran dari Ibu Rebecca, dengarkan baik-baik. Karena semua yang diajarkan itu sudah ada di depan mata. Mungkin ada beberapa yang akan terjadi di bulan September ini, di bulan November ini, semua digoyangkan semuanya. Apa yang bisa digoyangkan akan digoyangkan. Ya, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita tutup dengan doa ya. Yuk, siapa mau berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas karunia-Mu Tuhan, di mana pada pagi ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Terima kasih atas curahan semuanya ke kami semua di sini Tuhan. Tuhan, kami